Halo Metrocoder Indonesia, kita bertemu kembali dalam rangkaian video tutorial Python dan MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengkonekkan koneksi dari Python ke MySQL, kemudian membuat tabel, create table ya, dan menghapus tabel, drop table, kemudian memasukkan data, menginput data dengan perintah insert, kemudian menampilkan isi tabel melalui perintah select. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menghapus data dengan perintah delete dan juga mengubah data dengan perintah update. Oke, kita pastikan dulu MySQL-nya sudah berjalan. Di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP SAM, di mana melalui kontrol panelnya saya bisa mengetahui MySQL-nya berjalan atau tidak dengan cara seperti ini. Oke. Nah, di sini MySQL-nya sudah berjalan, web servernya Apache juga sudah berjalan. Saya pastikan saya masuk ke phpMyAdmin user interface untuk MySQL. Saya refresh dulu. Oke, saya masuk ke MySQL melalui username root. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan PythonDB. Ini dia PythonDB, di mana database ini sudah kita gunakan di video-video sebelumnya. Oke, kita ke editor pengkodian. Seperti biasa, saya tampilkan dulu pengkodian di video-video sebelumnya. Di awal sekali kita sudah belajar bagaimana mengkonekkan dengan ini. Oke, melalui MySQL connector. Kemudian kita menampilkan menu. Nah, dari menu-menu ini yang sudah kita selesaikan adalah satu, tampil data divisi, tampil data karyawan, kemudian ketiga, tambah divisi, tambah karyawan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ini. Ubah data karyawan dan hapus data karyawan seperti ini. Jadi pilihan 5 dan pilihan 6. Oke, kita coba ke ini dulu ya. Pilihan 6, hapus data karyawan. Jadi kita tambahkan fungsinya di sini, def hapus data karyawan seperti ini. Jadi perintah SQL-nya adalah delete. Nah, karena data karyawan, kita melibatkan tabel T karyawan. Delete from T karyawan where. Nah, NIK. Nah, kita lihat sini NIK itu apa ya? Nomor induk karyawan. Oke, ini dia. Where NIK sama dengan, nah, ini dia yang diinput. Sorry, ini pakai %SA seperti ini. Kemudian yang diinput itu kita tampung misalnya VNIK, input, masukkan nick karyawan yang akan dihapus. Oke, seperti ini. Nah, kemudian VNIK ini kita tampung di sebuah tabel ya, file seperti ini. Nama tabelnya kita berikan file. Kemudian di dalamnya ada VNIK, ini dia. Nah, karena tabelnya cuma hanya satu, jadi kita berikan tanda koma di akhir di sini. Oke, jadi inilah yang kita eksekusi. Kita lihat self. Oke, sorry, langsung terpaste gitu ya. OB cursor execute SQL file. Jadi kalimat SQL-nya di sini, filenya di sini. Nah, kayaknya sudah lengkap. Kalau nanti kita periksa ada error, berarti kalimatnya ini harus kita perbaiki ya, yang ini. Oke, kita uji coba saja. Oke, sebentar. Kita ke pilih 7 dulu ya untuk keluar.
Kita CLS dulu, clear screen, kita compile ulang. Oke, nah kita ke pilihan hapus data karyawan nomor 6. Oh, sebelum ke nomor 6, kita ingin dulu melihat tabel karyawannya, isinya ya. Kita pilih nomor 2. Masukkan divisi, misalnya marketing. Nah, marketing di sini coba kita lihat ada 3 karyawan. Yang ini nampak ya, nicknya ini masing-masing. Oke, 002, 005, 006. Sekarang kita pilih pilihan hapus data karyawan 6. Oke, masukkan nih karyawan yang akan dihapus. Jadi yang kita masukkan siapa ya? Oke, yang ini 006. 006. Enter. Nah, sepertinya tidak ada error. Mari kita periksa. Oke, yang ini 006. Agustin. Nah, kalau kita refresh, apakah si Agustinnya hilang? Karena tadi dihapus. Oke, benar. Ya, si Agustusnya sudah hilang ya, yang 006 sudah tidak ada lagi. Oke, ternyata ini berhasil. Oke, kita pilih nomor 7 dulu untuk exit. Oke. Menghapus data karyawan sudah selesai, dan kemudian yang ini terakhir, ubah data karyawan. Oke. Jadi kita buat fungsinya aja di sini. Oke, ubah data karyawan self. Jadi perintah SQL-nya sama dengan update karyawan, set nama sama dengan %s where nik sama dengan %s, seperti ini. Jadi ada 2 inputan. Yang mau dihapus itu dalam skenario kita ini adalah, bukan dihapus, diubah itu adalah nama. Oke, dimana yang dicari duluan adalah nomor induk karyawannya, nick. Jadi terus kita tampung di sini vnick sama dengan input, masukkan nick karyawan yang akan diubah datanya. Gitu aja. Kemudian v nama. Oke, yang kita ubah adalah namanya. Jadi input, masukkan data nama baru. Seperti ini. Nah, kemudian kita tampung vnick dan vnama ini dalam tabel. Misalnya jadi file sama dengan jadi tabel vnick vnama nama. Oke, seperti ini. Karena sudah isi tabelnya sudah lebih dari 1, jadi tidak ada tanda koma di terakhir. Baru kemudian kita eksekusi. OB execute SQL file, seperti ini dia. Oke, kemudian kita cek dulu, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Sekarang kita eksekusi. Oke, CLS dulu. Kita pilih tampil data karyawan dulu. Jadi tampil data karyawan nomor 2 di bagian purchasing. Oke, ada berapa? Ada 5 orang. Sekarang kita pilih pilihan ubah data karyawan nomor 5. Oke, masih salah ini. Ubah data karyawan. No atribut ubah data karyawan. Oke, sebentar ya. Ubah data karyawan. Ini self ubah data karyawan. U-nya huruf besar. Lebih bagus U-nya huruf kecil aja, jadi saya merubahnya di sini aja. Ubah data karyawan. Oke, kita compile kembali.
Oke, kita tampilkan dulu data karyawan di bagian purchasing. Oke, ada 5. Kemudian kita pilih menu ubah data karyawan nomor 5. Masukkan nih karyawan yang akan diubah. Jadi misalnya yang ini si Budi, nicknya 001. Kemudian nama Budi kita ubah jadi Budi Mulyawan seperti ini. Kita enter. Nah, sepertinya tidak ada kesalahan. Coba kita tampilkan lagi datanya. Pilih angka 2, masukkan divisi, purchasing. Sepertinya tidak berubah. Kita lihat dulu di pemrograman. Oke, delete sorry. Ini update di karyawan, set nama warning. Oke, nah. Aduh, terbalik. Seharusnya di sini V nama dan sini V nick. Lihat urutannya ya. Ini nama dan nick. Kita lihat urutannya. Oke, kita simpan dengan Ctrl S. Kita eksekusi kembali. Ini saya pilih nomor 7 dulu. Saya CLS lagi. Kita eksekusi. Kita pilih nomor 2, tampil data karyawan. Masukkan nama divisi, purchasing. Oke, lihat di sini nama karyawannya dan nicknya. Oke, sekarang kita pilih 5, ubah data karyawan. Masukkan nih karyawan yang akan diubah datanya. Kita masukkan yang ini, si Budi 001. Nama baru si Budi kita buat Budi Mulyawan. Enter. Sepertinya tidak ada masalah. Oke, kita tampilkan kembali. Pilih nomor 2, tampil data karyawan. Pilih divisi, purchasing. Oke, ternyata dia berubah jadi Budi Mulyawan. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita kembali pilih nomor 5. Masukkan nih karyawan yang diubah. Contohnya ini, Pramono 008. Nama barunya adalah Pramono Budiman, seperti ini. Oke, kemudian kita tampilkan lagi. Tampil data karyawan, bagian purchasing. Berubah nggak ya? Oh, iya, betul. Pramono Budiman. Kita pilih angka 7, exit. Oke. Nah, demikianlah teman-teman tutorial Python MySQL kali ini. Dan kita berhasil menyelesaikan sebuah proses update dan proses delete data. Oke, kita akan bertemu di sesi video tutorial Python MySQL berikutnya. Sampai jumpa.